Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Harsinta Mahendra dengan ujung MPF akhir 0023. Jadi di sini saya akan mereview buku kedua. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai tapi agak dalam dikit tentang salah satu karya dari Eka Kurniawan, yaitu Coret-coret di Toilet. Judulnya aja udah nyeleneh ya, tapi kayak masa iya toilet dijadiin bahan. Tapi justru dari situ kita langsung dikasih sinyal dan ini bukan karya yang biasa. Coba deh kalian bayangkan, toilet itu kan agak gimana gitu ya, sering dianggap kotor, sepele, bahkan nggak penting gitu. Tapi di sisi lain juga tempat ini paling private banget malah. Dan tempat ini juga dimana kita sendiri, nggak ada yang melihat, nggak ada juga yang ngejudge gitu, kayak the real sendiri aja gitu. Namanya juga toilet, ya siapa juga yang mau ngeliat gitu loh, kan itu kayak bersifat private banget gitu kan. Dan di tempat kayak gitu orang sering jadi paling jujur. Nah, coret-coret di toilet itu biasanya berisi hal random kan, kayak ya udah gitu toilet aja kan, kayak apa gitu loh. Kadang ada yang lucu, kadang ada yang kasar, kadang juga speechless kayak dalam banget gitu. Nah, kayak tiba-tiba ada tulisan tentang patah hati, tentang hidup, bahkan tentang kesepian. Kalau enggak ya tentang kayak lope cinta-cinta remaja pada umumnya gitu kan. Kan basicnya kayak toilet gitu, kayak gitu. Mungkin itu di toilet umum gitu ya, tapi kalau misalkan di toilet pribadi kayak rumah sendiri mungkin ya. Nah kan kalau dipikir-pikir juga kadang sindiran halus. Nah, kalau dipikir-pikir juga kan kayak sindiran halus. Di dunia nyata kita sering banget pakai topeng. Kita juga juga kata-kata, kata salah, takut dinilai, takut salah, ya sebagainya gitu. Tapi di toilet gak ada aturan. Mau nulis apapun aja bebas. Dan dari kebebasan itu keluar hal-hal yang ya mungkin lebih jujur daripada yang kita ucapkan sehari-hari. Menurut pribadiku, puisi ini kayak ngajak kita buat mikir, sebenarnya kita ini siapa sih gitu, versi kita yang mana sih yang asli gitu, yang kita tunjuk ke orang lain atau yang kita simpen diam-diam. Selain itu, gaya penulisan Eka Kurniawan gak terlalu ribet, gak perlu kata-kata yang susah dimengerti, gak terlalu puitis dalam arti klasik. Tapi justru di situ kekuatannya, karena dia dekat sama realita, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan itu bikin kita sebagai pembaca jadi lebih mudah relax. Nah, jadi aku juga ngerasa kalau ini tuh punya vibes yang agak berisik tapi dalam cara yang menarik gitu loh. Kayak puisi ini tuh bener-bener kayak menarik gitu pas aku baca gitu, kayak oh, dengan toilet gitu loh, kayak coret-coret di toilet, kayak ya udah berisik gitu kayak, tapi ternyata tuh menarik banget pas aku baca. Kayak banyak suara yang tumpah tindih, emosi, pikiran, gelisah, semua dicampur aduk jadi satu gitu. Dan ini mencerminkan ya manusia banget gitu kan, karena kita juga sering kayak gitu kan. Jadi di kepala kita tuh nggak pernah benar-benar tenang. Nah, kalau ditarik-tarik lebih jauh lagi, puisi coret-coret di toilet ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kebebasan ekspresi, bahwa setiap orang, gak peduli sama siapa dia, punya hak atau untuk bersuara. Walaupun media juga dinding toilet. Dan jujur aja setelah baca karya ini aku jadi mikir, punya sesuatu yang pengen banget diungkapin tapi gak harus ngomong ke siapa gitu.
Akhirnya ya dipendem deh sama aku sendiri. Jadi walaupun keluarnya di tempat yang aman. Jadi kesimpulan dari aku, puisi Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan bukan cuma tentang tulisan di dinding, tapi tentang manusia, kejujuran, dan butuh untuk didengar. Ini karya yang sederhana tapi bermakna luas banget. Dan kadang justru lebih sederhana kayak gini yang paling ngena. Oke, ini dia pendapat aku. Sekarang aku penasaran. Kalau kalian nemu coretan di toilet yang dalam banget, kalian bakal ngomen itu tentang apa gitu. Jadi, ini review buku kedua dari saya, Hersinta Mahendra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.